Halo teman-teman, welcome to update dari IHSG dan juga dua saham pilihan. Pada hari ini kita akan update lagi untuk pergerakan market ya dari saham Indonesia dan juga ada dua saham yang akan coba saya pilih, yaitu ada dari Alfamart yang cukup menarik untuk kita bahas. Lalu yang kedua kita akan coba lihat satu saham yang mendapatkan inflow dari foreign, yaitu film ya. Saya lagi watchlist film ini lumayan lama ya, sekitar 1 minggu sampai 2 minggu ke belakang, karena memang dia lagi oke untuk kita follow up, dapat inflow dan juga sudah kita infokan di grup Discord gitu ya. Buat teman-teman yang mau dapat update dari saham-saham watchlist yang lebih intensif dibandingkan Telegram, teman-teman bisa join di Discord kita. Saya lebih sering untuk update ya, lebih real time ya tentunya, untuk update saham-saham yang memang dapat inflow setiap hari, inflow setiap minggu, dan juga ada saham-saham yang membagikan rutin untuk dividen setiap bulan dan punya tren yang bagus, bisa untuk teman-teman investasi di sana. Jadi ada banyak screener yang saya berikan di sana, jadi teman-teman bisa coba manfaatkan apa yang saya bagikan untuk di Discord. Caranya cukup klik join yang ada di YouTube, cukup mudah ya. Jadi nanti teman-teman bisa subscribe setiap bulan di sana untuk joinnya. Teman-teman bisa otomatis tergabung di dalam Discord kita seperti itu. Banyak yang akan saya bagikan di sana ya. Ada screening bulanan juga, lalu ada weekly screening, daily screening, dan juga saham-saham memang saya watchlist setiap bulannya. Itu akan saya update setiap hari di sana seperti itu. Jadi langsung aja ya, sebelumnya saya mau info bahwa nanti informasi yang kita sampaikan jangan ditelan mentah-mentah, jangan dianggap sebagai sinyal ya, hanya merupakan edukasi seperti biasa, dan ajakan beli dan juga jual seperti itu. Langsung aja kita cek dari IHSG kita. So far untuk IHSG kita di tahun 2025 ini masih cukup tertekan gitu ya. Kita masih belum ada inflow di 1 tahun ini di tanggal 1 Januari atau 2 Januari sampai 6 Januari. 7 Januari kemarin gitu, kita masih outflow beruntun gitu. Jadi strateginya gimana? Kalau saya melihat sih, strategi kita untuk IHSG itu masih akan berpotensi untuk retest kembali di area 7.000, dan kalau jebol ya kita akan turun ke 6.700 gitu. Jadi masih ada chance penurunan sekitar 5% ke bawah. Hati-hati jangan over trade ya, terutama di saham-saham yang memang mendapatkan outflow dari foreign itu sendiri, dari blue chip terutama ya. Blue chip yang cukup bagus, saya mau bahas dari progres saja pintas. Ini cukup bagus ya inflow-nya. Kalau yang lainnya seperti banking, lalu telekomunikasi, dari saham-saham memang dimotori oleh foreign, biasanya itu masih cenderung outflow untuk saat ini. Jangan coba-coba untuk melawan tren. Itu aja sih saran dari saya ya. Kalau mau lawan tren, mau dicoba ya nggak apa-apa, terserah. Tapi kalau teman-teman yang memang uangnya terbatas, lebih baik untuk dihindari dulu saat ini. Itu aja sih dari saya. Untuk IHSG kita masih belum bagus-bagus amat, ada potensi kita akan tertekan ya, lebih besar tertekannya daripada kita naiknya. Karena foreign-nya masih outflow terus ya, mau mengharapkan apa gitu. Itu aja sih. Lalu yang kedua kita bahas dari film ya, seperti janji saya dua saham aja. Film ini cukup menarik karena kita sudah berada di area perbatasan antara support resisten. Di sini kita melihat film ini cukup terbatas pergerakannya ya, naik turunnya cukup terbatas, dan yang saya suka dari sini dia membentuk higher low terus ya untuk film ini. Higher low, dan tiba-tiba dia membentuk konsolidasi yang cukup ketat di sana. Nah, saya sukanya ketika dia membentuk konsolidasi di sini. Saya infokan dua area entry yang cukup menarik ada di bawah ini, teman-teman bisa manfaatkan. Mau entry langsung boleh, stop loss-nya harus dijaga di bawah area supportnya tentunya. Kalau mau yang entry terbaik ya di 3.400 ini. Jadi area entry-nya masih cukup dekat ya, nggak terlalu jauh. Dengan targetnya sih, kalau kita target optimis kita bisa naik ke 4.800, itu sudah sangat bagus. Target yang cukup realistis ada di area 4.100 sampai 4.400. Itu target realistisnya untuk film gitu ya. Tapi kalau dia nanti masuk area konsolidasi lagi ya, teman-teman bisa tunggu aja.
di area support terpentingnya seperti itu untuk film. Tapi yang paling cukup bisa dilihat di sini pergerakan film kalau coba saya tarik dari bulan Desember itu sangat bagus ya, kita akumulasi 30 miliar kurang lebih dengan akumulasinya dipimpin oleh broker-broker foreign gitu ya. Kita bukan melihat di sini broker-broker lokal kan tidak ada ya. XL, CC, YP itu masih cenderung di area seller gitu, jadi masih cukup oke. XC juga dari Ajaib itu, PD ini kalau nggak salah dari iPod ya, iPod sekuritas gitu, jadi rata-rata mereka masih di area seller gitu. So far sih kalau kita lihat brokernya sih masih mendukung untuk melanjutkan kenaikannya. Itu aja dari film. Lalu yang kedua saya mau bahas dari apa satunya ya? Kalau nggak salah ADI ya. Kita bahas ADI. Yang satunya, oh maaf, AMRT kok ADI. Saya hampir lupa. AMRT ya. Kita bahas AMRT ini cukup menarik juga. Kenapa? Karena sekarang berada di area lower channel-nya. Gitu. Lower channel di sini ini terbentuk dari 2022 dan sudah terbukti dan teruji dia bertahan di sana. Gitu. Jadi teman-teman bisa watchlist ya, karena pergerakan kita masih dekat dengan area lower channel weekly-nya. Ada potensi kita untuk kembali melanjutkan kenaikannya. Kalau kita cek koreksinya, dia sudah masuk area Fibonacci cluster untuk koreksi. Harusnya kita bisa melihat AMRT melanjutkan rebound naik ke atas gitu. Kalau kita cek untuk inflow-nya sendiri nggak yang gimana-gimana ya sebenarnya, tapi kalau kita lihat dari technical aja sih dia masih berada di area support dengan cukup bagus. Risk-nya saya cukup suka ya, cukup kecil untuk risk-nya. 2720 itu cukup menurut saya, sekitar 6% ya, dengan area resisten ada di 3100 dan juga di atas lagi kita ada di 3300 ya, ini area channel, dan juga ada area tertingginya di 3500. Jadi ada 3 area resisten yang bisa dimanfaatkan untuk area taking profit. Area stop loss-nya di 2700 kurang lebih ya. Bisa dianalisa ulang kembali apakah cocok dengan style teman-teman. Saya bukan memberikan rekomendasi, saya cuma kasihkan ini ada peluang yang cukup bagus dari teknikalnya. Tapi dari flow-nya masih biasa aja, belum yang gimana-gimana untuk flow-nya gitu. Dari volumenya sama, masih biasa-biasa ya, masih di bawah rata-rata untuk volumenya. Jadi masih 50-50 dan ya resikonya masih cukup besar 6%, tapi masih oke lah. Kita cuma based on technical itu masih respect gitu untuk teknikalnya. Itu aja sih dari saya. Semoga bisa membantu untuk teman-teman yang watchlist dari saham Alfamart. Trennya masih cukup bagus dan cukup bisa untuk di follow up kenaikannya seperti itu. Jadi itu aja untuk update kali ini. Semoga bisa membantu dan menjawab pertanyaan teman-teman. Kita akan live streaming mungkin di hari ini atau besok nanti malam ya, seperti biasa nanti akan saya update di grup Telegram seperti itu. Thank you semua dan see you next video. Bye bye.